Baik, untuk yang perkuliahan yang minggu lalu itu karena kita ada libur, kebetulan ada libur hari raya, bukan, maksudnya libur sebelum puasaan ya, mohon maaf. Jadi kita belum sempat untuk menyampaikan materi, hanya melakukan absensi di Cyber Campus. Untuk ini adalah materi yang pertemuan pertama. Mohon ditunggu ya, masih proses. Ini adalah pengenalan tentang matematika diskrit. Kita sekarang belajar di mata kuliah matematika diskrit. Sebelum kita masuk ke dalam perkuliahan, saya terangkan dulu untuk kontrak perkuliahannya. Jadi di sini ada kontrak perkuliahan untuk penilaiannya adalah keaktifan 5%, tugasnya 15%, kuis 20%, sementara untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semesternya masing-masing 30%. Kemudian di sini juga harus ada yang diperhatikan, yaitu setiap mahasiswa harus meraih nilai minimal 60 untuk masing-masing CPMK pada mata kuliah ini. Kemudian kalau gimana kalau nilainya belum sampai 60, maka mahasiswa wajib melakukan asesmen perbaikan. Kemudian di situ juga ada kewajiban mahasiswa wajib hadir 80% selama 1 semester. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perkenalan tentang matematika diskrit. Jadi, matematika diskrit itu apa? Matematika diskrit itu bisa dikatakan sebagai matematikanya sistem informasi. Jadi, kalau di tempat lain atau di jurusan lain kita kenalnya sebagai matematika, tapi kalau di sini kita kenalnya sebagai matematika diskrit. Dan ini merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari objek-objek diskrit. Objek diskrit itu seperti apa? Nah, objek diskrit itu adalah objek-objek yang berbeda dan saling lepas. Contoh di sini saya punya datanya adalah data jumlah siswa dalam satu kelas. Atau saya punya data jumlah pasien di sebuah rumah sakit. Nah, katakanlah saya ambil contoh yang pertama, yaitu contohnya adalah data jumlah siswa dalam satu kelas. Misalnya di dalam satu kelas di tahun 2021, itu siswanya jumlahnya 30. Kemudian di tahun 2022, itu jumlah siswanya tetap 30. Kemudian di tahun 2023, jumlah siswanya berubah melonjak ke jumlah 40. Misalnya seperti itu. Jadi jumlah siswanya itu dia antara tahun 2021 dengan tahun 2002 atau tahun 2023 itu jumlah siswanya berbeda dan tidak ada keterkaitan. Jadi dia tidak saling terkait dan dia objeknya saling lepas. Itu adalah contoh dari objek diskrit. Lawan dari objek diskrit yaitu adalah objek kontinu. Kontinu itu disebut sebagai terus-menerus. Nah, terus-menerus itu yang seperti apa contohnya? Contohnya ini ada data berat badan anak. Atau bisa juga kisaran suhu suatu dataran. Jadi katakanlah saya di sini sedang mendata berat badan anak namanya Andi, seperti itu ya. Di bulan pertama Andi beratnya sekitar 17 kilo. Kemudian di bulan kedua dia beratnya berubah menjadi 18 kilo. Nah, di bulan ketiga beratnya Andi berubah lagi. Karena dia sakit, dia berubah berat badannya turun menjadi cuma 10 kilo, katakanlah seperti itu. Jadi berat badannya dia terus menerus. Nah, karena terus menerus itu adalah dinamakan sebagai kontinu, lawan dari diskrit.
Kompetensi dasar dari mata kuliah matematika diskrit ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk mengimplementasikan atau menerapkan konsep-konsep matematika dalam menyelesaikan permasalahan matematik. Yaitu contohnya ada algoritma, kemudian struktur data, basis data, atau juga kejaringan komputer, atau yang lebih tinggi lagi yaitu misalnya seperti keamanan komputer atau kriptografi. Tujuan dari perkuliahan ini yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan memiliki penalaran matematika. Penalaran matematika itu yang seperti apa? Yaitu mampu membaca dan membentuk argumen matematika. Yang kedua, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kombinatorial, yaitu menghitung atau mengenumerasi suatu objek. Yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu mengetahui atau memahami tentang struktur diskrit. Struktur diskrit itu adalah bekerja sesuai dengan struktur diskrit. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa diharapkan mampu berpikir algoritmik, yaitu dapat memecahkan persoalan sesuai dengan spesifikasi algoritmanya. Yang terakhir atau yang kelima yaitu mahasiswa nanti akhirnya adalah mampu mengaplikasikan matematika diskrit ini pada setiap area bidang studi. Atau kita mampu membuat sebuah aplikasi atau pemodelan komputer. Gitu. Kemudian alasan, kenapa sih kita harus belajar matematika diskrit gitu ya? Maunya masuk teknik untuk menghindari matematika, nggak taunya malah ketemu matematika. Nah, alasannya adalah yaitu nanti di sini mengajarkan mahasiswa itu untuk dapat berpikir secara matematis. Intinya yaitu dia bisa membuat argumen matematika. Nah, argumen matematika ini nanti hubungannya sama logika dalam pemrograman. Yang kedua yaitu matematika diskrit ini memberikan landasan matematik untuk kuliah-kuliah lain di sistem informasi. Nah, jadi nanti di kuliahnya kita juga ketemu algoritma, itu sudah pernah ketemu di semester 1, kemudian struktur data, kalau tidak salah tadi sudah belajar tentang struktur data dengan Bapak Johan, kemudian nanti kita juga akan belajar tentang basis data, kemudian juga belajar tentang sistem operasi dan lain-lain. Nah, semuanya itu merupakan landasan dari matematika diskrit. Jadi matematika diskrit ini adalah landasan untuk belajar semua itu. Nah, topik bahasan untuk matematika diskrit ini selama 1 semester yaitu ini ada logika yang pertama, kemudian ada hitungan, ada metrik, relasi dan fungsi, kemudian algoritma, induksi matematika, deret, barisan pencacah, graf, dan teori bahasa otomata. Untuk penjelasannya nanti kita bahas satu persatu di pertemuan berikutnya. Nah, untuk bahan ajar yang saya gunakan di sini saya pakai PPT yang biasanya seperti ini, yang bisa saya buat sendiri. Kemudian nanti ada web tutorial. Jadi kalau misalnya kita butuh referensi, silakan cari di web tutorial. Kemudian ada juga referensi menggunakan video YouTube. Jadi di YouTube itu bisa kita cari tentang referensi video-video pembelajaran. Nah, yang terakhir ini adalah ada video rekaman dari Zoom meeting kita. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa misalnya terlewat dari penjelasan saya, bisa minta share video Zoom meetingnya bisa ke saya, nanti bisa saya share atau saya bagikan. Nah, di sini ada referensi bukunya. Jadi kalau referensi bukunya ini kalau saya klik, ini dia langsung masuk ke buku matematika diskrit. Jadi di sini ada bisa dipelajari nanti di sini. Nah, ini matematika diskrit. Kemudian di sini ada pengantar awalnya, pengertian tentang diskrit itu apa,
Ini dijelaskan, kemudian ada pengantar awal, yaitu pembedaan antara bilangan asli, bilangan caca, bilangan bulat, bilangan real, dan seterusnya. Nanti baru ini masuk ke dalam logika matematika. Jadi nanti di pertemuan yang kedua akan saya terangkan mengenai tentang logika matematika. Bisa diunduh untuk PPT saya di e-learning Cyber Campus di pertemuan pertama. Nanti kemudian bisa langsung diklik linknya, referensinya, nanti kita langsung masuk ke dalam books Google yang ini. Jadi nanti bisa dipelajari dari sini. Dari pertemuan, dari slide, dari PowerPoint yang pertama ini, mungkin ada pertanyaan untuk teman-teman mahasiswa. Tidak, Bu, sudah cukup. Baik, untuk yang pertemuan, untuk yang slide yang pertama tadi sudah saya jelaskan. Kemudian jangan keluar dulu, tetap ada di room. Akan saya langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai logika matematika. Baik, Bu.